Jumpa lagi Jagat Review TV. Ya, kali ini kita akan bahas tentang sebuah laptop gaming yang super tipis. Tentunya yang paling jago bikin ginian ya Asus biasanya ya. Ya, ini adalah Asus ROG Zephyrus M15. Untuk yang satu ini adalah seri GU502LW. Nah, sejauh apa kemampuan laptop gaming yang ditipiskan ini? Apakah masih kencang? Apa kencang banget? Dan apa saja kelebihannya? Ini ROG, pasti ada kelebihannya. Oke, Zephyrus itu adalah laptop gaming Asus ROG dengan bodi yang tipis. Selalu, dari awal juga rancangannya adalah tipis. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang satu ini ya. Yang ini menggunakan Intel Core i7 10875H ya, 10875H. Tangent, memang wajar kalau H series masih di tangent di akhir 2020. Comet Lake 14 nanometer TDP 45 watt, tapi kalau yang 875 itu 8 core 16 thread. Ya, ini adalah Core i7 pertama yang dikonfigurasi dengan 8 core 16 thread. Jadi harusnya kencang. Dan ini bodinya tipis ya. Sebelumnya 8 core 16 thread itu hanya di Core i9, ini Core i7-nya. Tentunya karena namanya Core i7, harganya akan cenderung lebih rendah daripada yang Core i9. Oke, base-nya adalah 2,3 GHz dengan maksimum turbo di 5,1 GHz dan udah support Intel Thermal Velocity Boost juga ya. Untuk smart cache-nya 16 MB, lumayan besar. Untuk RAM bagaimana? RAM-nya adalah 16 GB DDR4 3200 MHz. Ini cukup unik sebab defaultnya Core i7 10875H ini harusnya 2933 MHz, tapi di sini running di 3200. Ini adalah RAM single channel on board. Ya, disediakan satu lagi slot SODIMM untuk upgrade. Jadi dia bisa di-upgrade sampai dengan kapasitas 48 GB. Nah, untuk storage dia pakai 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe dan masih disediakan slot M.2 kedua. Jadi dua slot M.2 ini bisa di rate 0 kalau mau super kencang. Sementara itu untuk GPU-nya dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 2070 dengan Max-Q design 8 GB GDDR6. Seperti biasa, integrated graphics pada prosesor tetap diaktifkan juga di sini. Jadi dia bisa tetap dipakai jalan-jalan gitu dan baterainya irit karena switch ke integrated graphics ya. Dan akselerasi Intel QuickSync bisa dimanfaatkan. Untuk desain ini khas Asus ROG Zephyrus M series yang mengedepankan laptop gaming dengan desain yang simple, minimalis, bodinya tipis ya. Nah, ada logo ROG dengan permukaan seperti cermin di area punggung layar ya. Terdapat finishing soft touch coating di area kanan kiri palm rest ini ya. Jadi pas ngetik itu rasanya enak gitu. Untuk material ini adalah magnesium aluminium alloy. Ini yang membuat laptopnya terasa ringan tapi tetap kokoh. Untuk area palm rest ini struktur internalnya diperkuat dengan bentuk honeycomb ya, yang kayak sarang lebah itu ya, membuat dia lebih kuat dan meminimalkan gejala flexing atau melentur-melentur. Untuk warna sederhana, brushed black, hitam ya. Dimensi panjangnya 36 cm, lebar 25,2 cm dengan ketebalan hanya 1,89 cm. Tapi memang ini bukan ROG Zephyrus yang paling tipis, tapi sudah tergolong tipis dibandingkan laptop gaming pada umumnya yang ketebalannya 2 cm ke atas. Untuk bobotnya, melihat kemampuannya dia juga tergolong ringan di 1,95 kg. Sementara itu chargernya 584 gram. Jadi total kalau dibawa-bawa cuma sekitar 2,5 kg. Sementara laptop gaming yang lain itu belum sama charger aja udah 2,5 kg ke atas. Layarnya adalah layar 15,6 inci Full HD ya, IPS level 100% sRGB. Menurut Asus panelnya ini setara dengan sekitar 75,36% Adobe RGB ya. Ini juga layar sudah Pantone validated. Jadi cocok kalau mau dipakai buat content creation juga. Dan ini adalah layar 300 nits, jadi lumayan terang. Untuk refresh rate-nya dia 240 Hz refresh rate dengan 3 millisecond response time. Jadi ini cocok untuk gaming esports, bahkan untuk level kompetitif sekalipun, atau malah sudah lebih 240 soalnya, bukan 144 lagi ya. Nah, layar ini juga dilapisi dengan lapisan anti glare, jadi nggak mantul-mantul gitu ya kalau ada banyak cahaya di sekitarnya. Lalu terdapat menu game visual pada software Armoury Crate yang bisa mengubah preset dan temperatur warna di layar. Nah, kalau kalian lihat layarnya, bingkainya itu tipis di 3 sisi, atas, kanan, dan kiri itu tipis banget. Bingkai ini bikin screen to body rasionya mencapai 81% ya. Ya, ini dicapai dengan tidak menyediakan sebuah kamera terintegrasi di bingkai layar atas ya, tapi diberikan kamera eksternal
Dan ini bukan kaleng-kaleng, kamera eksternnya 1080p 60 fps ROG Gcam GC21. Ini ada dalam paket penjualannya laptop yang satu ini. Oh ya, kamera eksternal ini juga bisa dipasang di tripod loh. Ya, kemudian untuk audio dia menggunakan chip DAC kelas premium ESS Saber Hi-Fi Audio. Dilengkapi dengan 2 speaker menghadap ke bawah dan terdapat software Sonic Studio 3 untuk ngatur preset audio. Kualitas suara tentunya ya sangat bergantung pada dasarnya juga, tapi biar bagaimanapun ini Zephyrus, kualitas suaranya mantap. Oke, kita lanjut. Konektor di kiri ada satu DC-in, ada satu Ethernet, satu HDMI 2.0B ya, kemudian ada satu USB 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps Type A, ada satu mikrofon jack dan ada satu audio combo jack. Di sisi kanan ada satu port Thunderbolt 3. Yes, ada Thunderbolt 3-nya. Jadi kalau masih mau dipakai buat editing video atau bahkan 3D rendering mungkin asik ya kalau punya external GPU. Lalu mendukung display output dan protokol DisplayPort juga ini Thunderbolt ini ya. Dan mendukung penggunaan monitor G-Sync. Dapat dipasangkan perangkat Thunderbolt seperti SSD eksternal atau eksternal GPU itu bisa banget. Udah support USB power delivery juga. Nah, port ini juga membuat laptop ini bisa dioperasikan dengan adapter 65 watt yang lebih kecil dan ringan. Ini membuat pengguna nggak perlu berat-berat bawa charger 230 watt yang besar itu ya, kalau hanya untuk melakukan aktivitas ringan di luar. Misalnya, oke, saya mau ngetik-ngetik aja di luar. Ya nggak usah bawa yang gede. Pakai yang kecil aja, yang 65 watt bisa. Dan power adapter 65 watt ini diberikan dalam paket penjualan. Wow, lengkap banget. Power adapter yang ringan itu disertakan di paket penjualan juga ya. Lalu kemudian di sisi ini juga ada 2 USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps Type A dan ada satu Kensington lock di situ. Untuk konektivitas dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201. Ini tentunya adalah Wi-Fi 6 atau AX yang sudah support multi-user MIMO dan gigabit Wi-Fi. Sementara itu Bluetooth-nya versi 5.1. Untuk keyboard, tombol dan layoutnya ya memang khas Zephyrus M series ya. Ada 4 tombol hotkeys di bagian atas untuk volume up, volume down, mikrofon off, armory crate gitu ya. Dan ini sudah support N-key rollover juga. Backlit keyboardnya sudah menggunakan per key RGB tentunya. Ini Zephyrus ya, ada 3 tingkat kecerahan. Mode backlit juga bisa diatur dari software Armory Crate tentunya. Dan ini sudah support Asus Aura Sync. Ini membuat dia bisa mensinkronisasikan konfigurasi lighting RGB laptop dengan perangkat Asus lainnya. Misalnya headset, mouse, dan lain-lain yang tentunya support Aura Sync ya. Untuk touchpad ini cenderung sedikit agak ke kanan untuk center to body ya. Ukurannya cukup luas. Kita tidak melihat ada tombol khusus untuk klik kanan kiri, tapi kayaknya nggak ada masalah. Laptop seperti ini juga biasanya pakai mouse juga ya umumnya ya. Dan tapi kalau toh mau dipakai di jalan dia masih enak karena dia juga pakai Windows Precision Driver. Oke, kita langsung aja ke pengujian performance-nya. Ya, pertama-tama kita harus lihat ada 5 mode performa di software Armory Crate. Yang pertama adalah Windows. Ini modenya default dari Windows. Kemudian ada Silent, ada Performance, dan ada Turbo. Lalu ada Manual, di mana pengguna bisa ngatur sendiri kecepatan fan dan bahkan bisa melakukan overclocking pada RTX 2070-nya. Oke, semua pengujian ini kita pakai mode turbo ya, kecuali pengujian baterai. Kita cek dulu pakai Cinebench R15. Di sini kita lihat bahwa prosesornya bisa mencapai skor burst sampai dengan 1800-an poin di mode Windows atau turbo. Ya, skor ini memang kita harapkan dari sebuah laptop dengan prosesor yang 8 core 16 thread. Di turbo mode, sustain performance tampak bisa dipertahankan lebih tinggi dan stabil di kisaran 1500 poin. Ya, sustain performance di mode Windows emang tetap tinggi, tapi lebih fluktuatif ketimbang mode turbonya sendiri. Dan ini adalah skor yang tinggi. Tapi mari kita lihat ya langsung ke aplikasi. Gimana ya? Kita coba Adobe Premiere CC seperti biasa, 4K render test kita pakai video 4K 60 yang diekspor ke 4K 60 lagi. Ini adalah video dengan durasi 2 menit 7 detik. Oke, kalau kita pakai software only dengan single channel, jadi 1 kali 16 GB, kita dapat 18 menit 55 detik. Masih kurang. Kalau kita bikin jadi dual channel gimana? 2 kali 16 GB, lebih baik di 12 menit 10 detik. Tapi ini video 2 menitan ya. Kalau di render di 12 menit agak terlalu lama. Jadi kita aktifkan kudanya. Ya sebetulnya kudanya langsung aktif. Jangan banyak yang nanya gimana cara aktifin kudanya. Nggak usah, install aja. Dia langsung aktif sih sebetulnya ya. Dengan konfigurasi single channel 16 GB, dia selesai di 6 menit 8 detik. Sementara itu kalau konfigurasinya dual channel 2 kali 16 GB, dia selesai di 4 menit 34 detik. Jadi memang sebaiknya kalau kalian beli ini buat dia jadi dual channel, baru mantep di situ. Nah, kalau Full HD gimana? Nah, kita lihat ya, kita pakai video yang sama 1080p 60 fps. Ya, kita lihat kalau software only single channel dia selesai dalam 6 menit 37 detik. Sementara itu untuk dual channel dia selesai di 4 menit 27 detik.
Ingat, ini belum pakai GPU-nya ya. Sekarang kita aktifkan GPU-nya, kita pakai kudanya. Single channel selesai dalam 1 menit 49 detik dan dual channel selesai di 1 menit 20 detik. Ya, lumayan kencang. Dan ingat, ini 1080p 60, bukan yang 30 yang biasa dipakai. Oke, untuk content creation dia mantap banget. Ya, berhubung GPU udah kencang banget, kalau di Adobe Premiere kita nambahin GPU lagi nggak akan nambah jadi lebih cepat lagi. Tapi kalau kalian pakai untuk Blender tentunya dia akan berlipat-lipat lebih kencang ya. Jadi kalau kalian mau pasang eGPU lewat Thunderbolt masih bisa lebih kencang lagi nih kalau untuk 3D rendering. Oke, kita langsung masuk ke gaming aja ya. Kan ini sebetulnya laptop gaming ya. Jadi kita bahas soal gaming. Pertama-tama kita lihat skor 3D Mark dulu. Ya, dengan 3D Mark Firestrike grafik skornya kita dapat di 20.286 poin. Mantap ya. Oke, kita langsung aja gaming test. Kita coba di CSGO 1080p low. Single channel kita dapat 130 sampai 250 fps. Sementara itu dual channel kita dapat 220 sampai 340 fps. Kalau kalian mau memanfaatkan layarnya yang bisa 240 Hz ini, baiknya memang pakai dual channel ya. Lalu untuk Dota 2, 1080p fastest screen render 100%, single channel kita dapat 90 sampai 105 fps. Sementara itu untuk dual channel dia bisa 140 sampai 180 fps. Lagi-lagi gaming dual channel ya. Shadow of Tomb Raider sekarang kita pindah ke game AAA, kita set di 1080p highest, RTX-nya di medium ya. Kita dapat di single channel 16 GB itu 60 sampai 85 fps. Wah, udah kencang. Tapi di dual channel kita dapat lebih bagus lagi ternyata ya. Dengan 2 kali 16 GB di 32 GB total, kita dapat 75 sampai 90 fps. Lalu untuk game Death Stranding 1080p very high, DLSS-nya ada di quality, kita dapat single channel di 80 sampai 95 fps. Sementara itu untuk dual channel 2 kali 16 kita dapat 95 sampai 110 fps. Wow, kencang banget. Lalu Assassin's Creed Valhalla ya, ini favorit kami untuk menyiksa akhir-akhir ini ya. 1080p very high single channel 50 sampai 60 fps. Lalu kalau pakai dual channel masih dapat performance ekstra nggak? Masih, kita dapat 54 sampai 75 fps. Ya, jadi saran saya memang benar ya. Saya ulang lagi sekali lagi, bikin dia dual channel kalau kalian beli laptop yang satu ini. Oke, untuk storage size kita pakai Crystal Disk Smart dan kita dapatkan read-nya di 1700 Mbps dan untuk write di 1700 Mbps juga. Tapi write-nya sedikit lebih kencang. Ini unik sih. Wah, memang kita pernah lihat yang lebih kencang dari ini untuk SSD, tapi sebetulnya kalau mau dibandingkan sama SSD biasa yang SATA itu 500 Mbps, jadi 1700-an itu udah 3 kali lipat lebih kencang. Dan jangan bandingkan ini sama hard disk yang terlalu jauh lebih pelan dibandingkan yang ini ya. Jadi sudah oke lah, kita nggak banyak komplain di sini. Oke, mari kita masuk ke baterai test. Ya, baterainya adalah baterai 76 Wh. Di mode Windows brightness 50% dengan volume 25%, kita tes video playback 1080p-nya ya. Dan kita dapat 6 jam 40 menit. Nah, lumayan oke ya. Untuk gaming gimana? Untuk gaming, oke, gaming on battery Dota 2 kita set di 720p fastest, screen render di 100%. Kalau battery boost kita off kan, dia selama 1 jam main itu tersisa sekitar 37%. Sementara itu kalau battery boostnya di on, dia masih bisa nyisa 48%. Jadi kayaknya kalau mau main game nggak pakai nyolok ke listrik, ya pakai battery boost on aja. Lumayan, dapat ekstra lebih banyak ya. Nah, oke, kita coba charging gimana? Oke, kita coba charging dengan charger 230 watt. Untuk 30 menit pertama kita dapat 41%. Sementara itu untuk dia full sampai 100%, ternyata dia hanya butuh waktu di bawah 2 jam. Hanya 110 menit tepatnya. Ini chargingnya bagus banget ini ya, karena bisa di bawah 2 jam. Oke, pasti banyak yang nanya, kalau tipis sistem pendinginnya seperti apa? Ya, sistem pendinginnya menggunakan ROG Intelligent Cooling ya. Di sini sistem pendingin aktif tentunya, 2 kipas 83 bilah di tiap kipasnya dengan 6 heat pipe ya. Kita bisa lihat ada 4 heatsink dengan jumlah total sirip aluminiumnya ada 205 buah. Ya, ini dari speknya, kita nggak ngitung satu-satu, banyak banget 205 ya. Laptop ini menggunakan thermal paste tipe liquid metal dari Thermal Grizzly. Tentunya ini untuk membuat jadi lebih cepat transfer panasnya ya. Intake laptop ini dari bawah, sementara exhaust-nya itu ke arah belakang
belakang, kanan, kiri, dan samping kanan kiri juga. Jadi dibuang kemana-mana panasnya ya. Oke, mari kita lihat bagaimana suhu kerjanya. Pertama-tama kita pakai Cinebench R15 dulu untuk menghajar CPU-nya. Saat run pertama, seperti biasa diizinkan lolos dulu. Sebentar dia naik ke 90 derajat Celcius, lalu dia balik sustain di 70-80 derajat Celcius. Lalu kadang-kadang dia akan spike sedikit sampai ke 85 di setiap kali iterasi kita ngeloop si Cinebench R15. Ini hal yang wajar banget dan kelihatan suhunya masih oke. Nggak tinggi-tinggi amat untuk laptop tipis seperti ini ya. Lalu untuk GPU-nya bagaimana? GPU yang kencang satu ini diterima Firestrike, kita lihat ya untuk stress testnya, kita lihat dia sustain di kisaran 80-83 derajat Celcius. Masih aman. Nah, kalau kita hajar dua-duanya gimana? Kita pakai Assassin's Creed Valhalla jalan 30 menit dan kita lihat bahwa CPU sempat jalan spike sebentar ke 90 derajat saat pertama kali dijalankan gamenya, lagi-lagi hal yang wajar, dan kemudian CPU-nya stabil di kisaran 79-81 derajat Celcius. Untuk GPU, dia stabilnya di kisaran 84-86 derajat Celcius. Lagi-lagi, ini sangat menarik sekali di mana laptop yang tipis seperti ini bisa menahan komponen internalnya tidak terlalu panas. Tapi ya, ini namanya Zephyrus, ya, ROG Zephyrus. Wajar lah kalau dia bisa seperti itu. Lalu bagaimana temperatur permukaannya? Ya, kita tes pakai thermal imaging. Kita main Assassin's Creed Valhalla yang tadi 30 menit dan kita lihat di area palm rest itu cuma sekitar 33-37 derajat Celcius. Sementara itu area tengah keyboard suhunya, nah ini bisa mencapai 55 derajat Celcius. Tapi area ASDW yang kalian pakai buat ngegame itu, ya kan lagi main game berat ya. Ini suhunya masih di bawah 40 derajat Celcius. Ya memang laptop tipis gini harus bisa buang panas, tapi kalau lagi main game nggak boleh terganggu. Jadi ASDW-nya aman, dia buang panas dari tempat-tempat yang lain. Wajar ya, lihat komponen internalnya nggak terlalu panas juga. Oke, pasti kalian penasaran pengen tahu berapa sih harganya monster tipis yang satu ini? Ya karena kan kenceng parah, tapi bisa tetap mendinginkan komponen internal, itu luar biasa sih. Oke, untuk yang kita tes ini harganya ada di 40.999.000. Ini sudah mencakup Windows 10 Home, webcam ROG Cam GC21. Ini nggak murah ya, tentunya ini nggak murah karena 1080p60 ya. ROG Gladius 2 mouse, ya, ROG mouse, ROG Delta headset, ya, dan ada power adapter 65 watt dan konektor Type-C. Jadi dua, adaptornya ada dua. Plus, kalian masih dapat lagi ROG Backpack BP1501. Jadi harganya tadi itu sudah dengan semua ROG. Kalian pakai sekali, kalian udah jadi ROG banget. Lengkap semuanya ya. Terdapat varian lain juga yang GU502LV. Itu harganya di 35.999.000. Yang ini pakai Core i7 10750H dengan RAM 16GB, RTX 2060 dan SSD 1TB. Dan ada lagi yang sedikit di bawahnya lagi yang GU502LU 28.999.000. Ini pakai Core i7 10750H lagi, 16GB RAM, tapi ini GTX 1660 Ti dengan SSD 512GB. Oh ya, untuk pembelian tentunya di cover garansi 2 tahun dengan Asus Perfect Warranty. Jadi ini adalah perlindungan terhadap berbagai kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti kena air, layar retak, kecelakaan ya. Di sini Asus mengcover 80% biaya perbaikan dan spare part. Jadi pengguna cukup bayar 20% aja. Kalian yang salah, Asus ngediskonin. Gede pula diskonnya 80% ya. Ini bisa dimanfaatkan sebanyak 1 kali ya. Oke, simpulan. Hal yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi RAM bawaannya masih single channel ya. Kita udah tunjukin tadi bahwa dibuat jadi dual channel jadi lebih asik, tapi ya bisa dibuat jadi dual channel. Jadi ya baik-baik aja sih sebetulnya ya. Palm rest itu memang enak kenanya, cuman kalau dilihat tuh kalian harus sering-sering ngebersihin. Ini juga saya tadi coba untuk membersihkan supaya nggak bercak-bercak gitu ya. Jadi ini emang nyaman dipakai, tapi memang sedikit ada bekas-bekasnya. Ya bersih-bersih dikit lah, oke lah ya. Lalu saat dimainkan game yang berat yang menghajar CPU dan GPU secara bersamaan, memang suhu permukaan bodi itu tergolong tinggi ya. Tapi Asus berhasil menyelamatkan titik-titik di mana kita pakai buat main game. Jadi ya di poin itu take and give. Kalian nggak ngetik sambil main Assassin's Creed Valhalla kan? Atau Cyberpunk gitu, enggak dong, enggak ngetik gitu ya, enggak sambil ngetik apa gitu ya, kan rasanya anget semua. Pasti pakai ASDW, atau lebih baik lagi kalau lagi main game kayak gitu stasioner, ya kalian pakai keyboard gaming, iya dong. Oke, dari sisi kelebihannya kita bisa lihat bahwa desainnya simple, minimalis dengan bodi ringkas khas Zephyrus M series. Masih oke bahkan dibawa bekerja ya. Dia tipis dan cukup ringan untuk sebuah laptop gaming. Jadi lumayan nyaman dibawa bepergian. Apalagi kalau kalian pakai itu charger yang 65 wattnya, lebih enak lagi, lebih enteng lagi soalnya.
CPU dan GPU-nya kenceng ya. SSD-nya besar dan masih bisa di-upgrade lagi, bahkan bisa jadi RAID 0 juga. Keyboardnya sudah pakai backlit per key RGB ya. Layarnya 240 Hz, color gamut 100% sRGB, pantauan validated juga ya. Jadi bisa untuk content creation juga. Bonus pembeliannya ini luar biasa melimpah banget ya. Dan sudah digaransi dengan Asus Perfect Warranty. Ya, jadi memang kalau kalian melihat sebuah laptop yang seperti ini, nggak bisa lihat cuma dari prosesornya doang, atau prosesor plus GPU plus RAM plus SSD, nggak bisa. Harus lihat paket keseluruhannya. Ini luar biasa lengkap banget. Dan ditambah dengan tipis dan mudah dibawa. Ya, inilah kelebihannya si Asus ROG Zephyrus M15 yang satu ini. Kenceng, tipis, ringan, aksesorisnya full. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.